Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rifana Aulia Sabani dengan NIM 12440100095 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, teman-teman, di sini aku akan menganalisis satu ayat Al-Qur'an, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 dari berbagai aspek. Yang pertama itu ada terjemahnya, yang kedua ada tafsirnya, yang ketiga asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya, yang keempat ada munasabah Al-Qur'annya, yang kelima itu ada makiyah madaniyahnya, yang keenam itu ada muhkam mutasabih, dan yang ketujuh itu menurut ijaz Al-Qur'annya. Langsung saja kita mulai. Nah, sebelum kita analisis teman-teman, mari kita baca bareng-bareng Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'amdu bil 'amdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun 'alim. Shadaqallahul 'adzim. Arti dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 atau terjemahnya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut, dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang pedih. Itu teman-teman terjemah dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Oke teman-teman, kita lanjut ke tafsir dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 ini. Dimana yang pertama itu ada tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi Arabia. Nah teman-teman, tafsir ini menjelaskan bahwa berisi, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengerjakan amalan sesuai dengan syariatnya, Allah telah mewajibkan atas kalian hukuman kisos terhadap pembunuhan dengan sengaja membunuh, dengan syarat adanya kesetaraan dan persamaan status, di mana yang merdeka dibunuh dengan orang merdeka, hamba sahaya dibunuh dengan hamba sahaya, wanita dibunuh dengan wanita, maka barang siapa mendapatkan toleransi dari wali yang terbunuh, jadi jika walinya itu memberikan toleransi kepada pembunuh dengan memberikan pengampunan dari hukum kisos itu dan mau menerima dengan cukup mengambil diatnya. Nah, diat itu adalah nominal uang atau nominal tertentu yang diberikan kepada keluarga korban dari pelaku pembunuhan untuk sebagai pengampunan bagi dirinya teman-teman. Dimana ketika itu maka hendaklah kedua belah pihak, baik korban maupun pembunuh ini tetap berkomitmen untuk berperilaku baik. Maka wali korban meminta diat tanpa kekerasan dan sang pembunuh membayar diat kepada wali korban dengan baik tanpa menunda dan pengurangan dari diat tersebut. Kemudian, pemberian maaf serta pengambilan diat itu merupakan bentuk keringanan dari Tuhan yang Maha Esa, di mana rahmat terhadap kalian, di mana di dalamnya ada unsur kemudahan dan kebermanfaatan yang dicapai. Maka, barang siapa yang membunuh si pelaku pembunuhan setelah dimaafkan dan mengambil diatnya, maka baginya siksaan yang pedih dengan dibunuh, dihukum kisos, ataupun di neraka dengan api neraka di akhirat kelak. Begitu teman-teman, sekilas mengenai tafsir dari Al-Muyassar ini. Kemudian yang kedua itu ada tafsir Maudhu'i, di mana isi tafsir Maudhu'i ini adalah singkat jelas. Ini menegaskan bahwa perilaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal dengan tindakan yang dilakukannya, tetapi juga diberikan ruang untuk memperoleh pengampunan dengan meminta maaf kepada keluarga korban tersebut. Dalam hal ini, penting untuk memperhatikan nilai-nilai keadilan dan rasa kasih sayang yang terkandung di dalam Islam.
Oke teman-teman, itulah tafsir singkat dan jelas dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Oke teman-teman, kita next ke asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya suatu ayat. Lantas apa sih yang mendasari turunnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 ini? Mari kita bahas. Nah teman-teman, menurut tafsir dari Ibnu Katsir ini dijelaskan bahwa sebab-sebab turunnya ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW, di mana terdapat dua kabilah dari kalangan orang Arab yang saling berperang, di mana pada saat itu masih zaman jahiliyah tetapi mendekati zaman masuknya Islam teman-teman. Nah, dahulu di antara mereka itu terjadi pembunuhan dan pelukaan. Yang terbunuh itu termasuk kaum wanita dan juga budak-budak. Maka sebagian dari mereka itu belum sempat menuntut sebagian dari yang lain hingga mereka masuk Islam semuanya teman-teman. Dimana dari kedua belah kabilah itu ada salah satu yang mempunyai keunggulan atas pihak yang lain yang menjadi lawannya dalam hal persenjataan juga benda atau pembekalan mereka. Nah, yang unggul ini mereka bersumpah bahwa mereka tidak rela sebelum orang merdeka dari kalangan musuhnya ini dibunuh karena membunuh budak dari kalangan mereka. Dan mereka pun akan membunuh seorang laki-laki dari kalangan musuh karena telah membunuh seorang wanita dari kalangan mereka. Berkenaan dengan mereka itu maka turunlah firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi bahwa orang merdeka itu dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan wanita itu dengan wanita. Nah kemudian teman-teman, tetapi pada ayat itu ada mansukh ya teman-teman. Sebagian menyebutkan ada mansukh dengan ayat yang menyatakan jiwa dengan jiwa. Nah kemudian dari Ali ibnu Abu Thahah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ini menyebutkan dengan sehubungan dengan adanya wanita dihukum mati karena membunuh wanita ini, mereka itu tidak membunuh laki-laki karena membunuh wanita teman-teman. Sebaliknya mereka tidak membunuh majikan karena membunuh budak, karena tadi ayat itu menerangkan bahwa wanita hanya dibunuh dengan wanita. Jadi laki-laki yang membunuh wanita itu tidak dihukum teman-teman. Maka saat itu turunlah firman Allah yang berisi firmannya itu adalah jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata. Itu pada Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Dari kedua kasus tersebut itu dapat dengan demikian orang-orang merdeka itu dijadikan sama dalam hukum kisos dalam kasus pembunuhan yang terjadi antar sesama mereka dengan sengaja. Maka kaum lelaki dan kaum wanita itu juga sama teman-teman. Jadi tidak ada pembatasan status. Baik itu yang membunuh adalah wanita, laki-laki, lelaki membunuh wanita, budak membunuh majikan atau lain sebagainya, itu dalam hukum kisos itu berlaku sama. Nah teman-teman, itulah asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 ini yang diawali dari kedua kabilah yang saling berperang ini, dan mereka pun ingin membunuh yang lainnya ya teman-teman. Begitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke munasabah Al-Quran. Munasabah itu adalah hubungan teman-teman, hubungan antara ayat Al-Quran satu dengan ayat Al-Quran lainnya. Nah, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 ini memiliki munasabah dengan ayat setelahnya, yaitu ayat 179 juga ayat 194. Bagaimana munasabahnya? Mari kita bahas. Teman-teman, sebelumnya udah dijelasin ya bahwa ayat 178 ini membahas tentang bagaimana sih keadilan Allah dalam menerapkan hukum yang dinamakan dengan hukum kisos, bagaimana jika orang itu dimaafkan dan bagaimana hukumannya. Sedangkan teman-teman, pada ayat 179 aku mau bacain dulu arti ayatnya, yaitu bahwa dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Artinya teman-teman, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 179 ini menekankan tentang hikmah di balik hukum kisos, yaitu sebagai jaminan kehidupan bagi masyarakat karena ketentuan kisos dapat mencegah tindakan-tindakan pembunuhan dan kesewenang-wenangan teman-teman. Sementara itu, kita lanjut ke ayat yang ketiganya, yaitu berhubungan dengan ayat 194. Nah, arti atau terjemah dari ayat 194 ini adalah bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang dihormati berlaku hukum kisos. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya
terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Artinya teman-teman, ayat 194 ini menegaskan bahwa pembalasan dalam agama Islam itu harus proporsional sesuai dengan tindakan yang diberlakukan, tidak lebih dan juga tidak kurang. Itu masih udah terlihat ya teman-teman bagaimana munasabahnya, di mana di sini dari ketiga ayat ini saling berkaitan teman-teman. Semuanya itu membahas tentang hukum kisos, baik 178, 179 dan ayat 194. Tadi 178 ini menerangkan dan menamakan bahwa ada Allah di Islam itu adalah hukum kisos. Ayat 179 itu menerangkan tentang fungsi dari hukum kisos ini bagaimana, dan ayat 94 menerangkan bahwa dalam hukum kisos itu harus proporsional ya teman-teman. Jadi seimbang, tidak dilebihkan dan juga tidak dikurangkan. Itu terkait munasabah Al-Qur'an, di mana di sini munasabahnya adalah keterkaitan ayat dengan ayat setelahnya dalam segi makna atau kesamaan tema teman-teman. Itulah munasabahnya. Oke teman-teman, next ke aspek Makkiyah dan juga Madaniyah. Makkiyah adalah ayat-ayat Allah yang diturunkan di Mekah atau sebelum Nabi Muhammad berhijrah, sedangkan ayat-ayat Madaniyah itu adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau setelah Rasulullah berhijrah. Lantas Al-Baqarah ayat 178 ini apakah termasuk Mekah atau Madaniyah ya? Jawabannya termasuk ke dalam Madaniyah. Kenapa ya termasuk ke dalam Madaniyah? Karena ayat Al-Baqarah ayat 178 ini memasuki kriteria dari ayat-ayat Madaniyah. Yang pertama yaitu turun di Madinah, yang kedua yaitu membahas tentang hukum-hukum Islam, di mana tentunya membahas tentang hukum kisos. Kemudian yang terakhir itu ayat-ayatnya panjang ya, serta menjelaskan tujuan dan syariat. Artinya teman-teman, Al-Baqarah ayat 178 ini termasuk Madaniyah karena merupakan surat-surat yang memiliki kriteria dengan surat Madinah. Oke teman-teman, kita lanjut ke aspek muhkam dan juga mutasyabih. Muhkam adalah ayat-ayat Allah yang memang sudah jelas teman-teman dan dapat dipahami. Sedangkan ayat-ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang kurang jelas sehingga memerlukan penafsiran dan pentakwilan lebih lanjut. Bahkan ada beberapa ayat mutasyabih yang hanya Allah saja yang tahu apa maknanya teman-teman. Nah, lantas apakah Quran surat Al-Baqarah ayat 178 ini termasuk muhkam atau mutasyabih ya? Jawabannya tentu saja termasuk ke dalam muhkam ya teman-teman, dimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178 ini sudah secara tegas dan lugas serta tegas ya teman-teman menjelaskan tentang kisos, hukum kisos, bagaimana kisos diberlakukan dan bagaimana kesetaraan dan keadilan diberlakukan teman-teman. Seperti itu. Jadi Quran surat Al-Baqarah ayat 178 ini termasuk ayat muhkam karena sudah sangat dapat dipahami. Jelas maknanya. Nah teman-teman, sekarang kita udah masuk nih ke aspek yang terakhir, yaitu tentang ijaz Al-Quran atau kemukjizatan dalam Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 178 ini termasuk pada ijaz, di mana al-ijaz at-tasyriri, yaitu berkaitan dengan wahyu Al-Quran mengenai penerapan hukum. Contohnya mencakup aspek agama, syariah atau fikih, dan prinsip-prinsip moral. Sebelumnya teman-teman, kita udah tahu ini bahwa Al-Quran sangat menjunjung tinggi keadilan teman-teman, prinsip-prinsip kemanusiaan untuk membangun masyarakat yang sempurna, untuk membangun masyarakat yang tentram, damai, begitu teman-teman. Artinya, di mana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178 ini salah satu penegakan keadilan tersebut yaitu menjelaskan tentang hukum kisos untuk menjaga keadilan di dunia. Meskipun demikian, jika misalkan wali korban ini memaafkan pelaku, korban mempunyai pilihan untuk membayar diat, tebusan, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, artinya ini menunjukkan bahwa kemukjizatan Al-Quran, di mana Al-Quran itu tidak menuntut ketaatan mutlak, namun memberikan alternatif yang masuk akal teman-teman. Sekian, jadi yang terakhir, Quran surat Al-Baqarah ayat 178 termasuk ijaz Al-Quran tentang hukum-hukum Al-Quran, yaitu al-ijaz at-tasyriri. Oke teman-teman, udah beres ya. Itulah dari saya, dimana menjelaskan tentang analisis dari Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.